Good morning guys. Nah, siapa yang siap untuk kita beribadah hari ini? Nah, ayo kita ibadah dengan benar nih, walaupun ibadah kita cuma online, tapi aku percaya ibadah online itu bukan sekedar ibadah guys. Bukan sekedar mungkin, waduh kita tonton dengan tidur-tiduran, ayo kita nonton ya. Kita benar-benar ibadah nih. Kita benar-benar ibadah, kita siapin dengan baju yang bagus, minimal tuh jangan celana pendek deh. Kita bisa celana panjang dan sebagainya. Nah, kalian juga bisa memberikan persembahan juga dalam ibadah online ini. Nah, kalau kalian punya handphone, nah atau orang tua kalian ada handphone yang bisa baca QR code, nah itu bisa persembahan kita itu bisa melalui OVO, GoPay, mobil banking, mungkin BCA atau bank apapun itu yang bisa ada digital banking, bisa melakukan persembahan juga. Ayo kita ibadah dengan semangat, kita dengerin firman Tuhan dengan semangat, dan kita lakukan firman Tuhan apa yang disampaikan hari ini. Oke, terima kasih juga buat semua pelayan-pelayan Tuhan yang memungkinkan ibadah online ini ada. God bless you. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Teman-teman siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. We praise you, Jesus. Come on. Ini hidup kami, Tuhan. Kami serahkan padamu. Take my heart, take my life in your hands. Here I am, I will stand, use me now. Consume me from the inside, bury my shame, you made me whole again. You can see me through the outside, my soul cries out, I am yours. You're my hope, my defense is in your hands. In my life, I give all to praise you now. You consume me from the inside, bury my shame, you make me whole again. You can see me through the outside, my soul cries out, I am yours. Oh, thank you, Jesus. Hidup kami bukan milik kami lagi, Tuhan, tapi ini semua kepunyaan-Mu. Now my life's not my own, I belong to you, Lord. I'll forever praise you, I'll forever praise you. You're the hope of my soul, I give my life to you, Lord. I'll forever praise you, I'll forever praise you. Now my life's not my own, I belong to you, Lord. I'll forever praise you, I'll forever praise you. You're the hope of my soul, I give my life to you, Lord. I'll forever praise you, I'll forever praise you. Now my life's not my own, I belong to you. I'll forever praise you, I'll forever praise you. You're the hope of my soul, I give my life to you, Lord. I'll forever praise you, I'll forever praise you.
praise you. I'll forever 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 praise you. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Teman-teman siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. We praise you, Jesus. Come on. Ini hidup kami, Tuhan. Kami serahkan padamu. Take my heart, take my life in your hands. Here I am, I will stand, use me now. Consume me from the inside, bear my shame. You made me whole again. You can see me through the outside. My soul cries out, I am yours. You're my hope, my defense is in your hands. In my life, I give all to praise you now. You consume me from the inside, bear my shame. You make me whole again. You can see me through the outside. My soul cries out, I am yours. Oh, thank you, Jesus. Hidup kami bukan milik kami lagi, Tuhan, tapi ini semua kepunyaan-Mu. Now my life's not my own, I belong to you, Lord. I'll forever praise you, I'll forever praise you. You're the hope of my soul, I give my life to you, Lord. I'll forever praise you, I'll forever praise you. Now my life's not my own, I belong to you, Lord. I'll forever praise you, I'll forever praise you. You're the hope of my soul, I give my life to you, Lord. I'll forever praise you, I'll forever praise you. Now my life not my own, I belong to you. I'll forever praise you. I'll forever praise you. You're the hope of my soul, I give my life to you, Lord. I'll forever praise you, I'll forever praise you. I'll forever praise you, I'll forever praise you. I'll forever praise you, I'll forever praise you. I'll forever praise you, I'll forever praise you.
Shalom dari teman-teman dari HOG, House of Grace. Satu sukacita untuk berjumpa dengan Anda dimanapun Anda berada. Biarlah kita tetap semangat, kita tetap bersukacita, sebab Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saya bersyukur, percaya Tuhan melindungi Anda dan saya. Amin. Satu sukacita untuk menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk sebuah online pada Anda. Hari ini saya mau bicara tentang Change or Die. Satu kali saya membaca sebuah buku dan judul buku ini yang membuat saya tertarik. Judul buku itu adalah Change or Die, berubah atau mati. Dan buku ini mencoba menjelaskan kepada kita bahwa dalam hidup ini perubahan adalah sesuatu yang pasti. Oleh sebab itu hidup harus selalu mau berubah. Dan ketika kita tidak mau berubah, maka kita akan digilas, dibunuh oleh perubahan itu sendiri. Ada satu perkataan dari seorang yang terkenal, Albert Einstein. Dan Albert Einstein pernah berkata begini, orang gila adalah tanda orang yang gila apabila dia melakukan sesuatu dengan cara yang sama terus-menerus, tetapi selalu mengharapkan hasil yang berbeda. Orang gila menurut Einstein adalah orang yang melakukan cara yang sama, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Kita tahu bahwa cara yang sama akan selalu menghasilkan hasil yang sama. Kalau Anda tidak pernah mau merubah, maka Anda akan mendapatkan hasil yang sama seperti apa yang Anda nikmati hari ini. Kalau Anda mau hidup lebih baik, berarti Anda harus berbuat lebih baik daripada sebelumnya. Kalau Anda mau menikmati sebuah kehidupan yang lebih mulia, maka Anda harus melakukan perkara-perkara yang lebih mulia daripada sebelumnya. Nah, hari ini saya membagikan Anda dari Alkitab cerita tentang anak terhilang. Cerita yang sudah dikenal oleh banyak orang. Dalam Lukas pasal 15, kita tahu ceritanya anak yang terhilang ini awalnya lahir dari keluarga kaya, tumbuh dan besar dari keluarga kaya. Tapi satu kali ketika dia dewasa, sebelum bapaknya meninggal, dia meminta warisan dari sang bapak untuk pergi dan berusaha di negeri lain. Dan ketika dia pergi dan berusaha di negeri yang lain, terjadilah kelaparan. Gaya hidupnya yang tidak berubah justru membuat dia makin terpuruk dan terpuruk. Ketika penghasilannya tidak seberapa, gaya hidupnya tetap mewah, maka justru hidupnya bukan jadi tambah lebih baik, tapi justru tambah lebih buruk. Hari ini ada banyak hal yang sukar dirubah dan salah satunya adalah gaya hidup. Di tengah-tengah kesulitan, kalau gaya hidup Anda tetap mewah, maka Anda akan lebih menderita dari orang lain. Kalau di tengah-tengah persoalan, kalau gaya hidupmu tidak pernah berubah, prinsip hidupmu tidak pernah berubah, maka Anda akan melihat kemalangan lebih daripada orang lain. Nah, setelah kisah itu kita temukan ayat 14, menarik sekali. Kita akan menemukan bagaimana anak terhilang ini mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Dalam Lukas 15 ayat 14 dia berkata, setelah dihabiskannya semua harta ayahnya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan dia pun mulai melarat. Ayat 15, lalu pergilah dia dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ayat 15, lalu dia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ayat 17, lalu dia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap sorga. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya,
dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, dia telah hilang dan didapat kembali, dan maka mulailah mereka bersukaria. Ketika dia mengalami kemalangan, seringkali kemalangan adalah tanda bahwa Anda dan saya perlu mengalami sebuah perubahan. Ketika dia mengalami sebuah kemalangan, anak bungsu itu memulai perjalanannya untuk berubah. Sebab kalau tidak, maka change or die. Kamu harus berubah atau kamu akan mati. Dan ada 3 hal yang dilakukan oleh anak bungsu ini untuk memulai sebuah proses perubahan. Nomor 1, ini yang kita bisa tiru. Nomor 1 pada ayat yang ke 17, Alkitab berkata dia menyadari keadaannya. And he come to his senses. Dia menjadi sadar dengan keberadaannya. Hal pertama berarti yang perlu dalam sebuah perubahan adalah kita harus memulai dengan perubahan cara berpikir. Dia menjadi sadar, pikirannya kembali lagi menjadi lurus. Dia menyadari keadaannya. Dia bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jelas. Seringkali ada banyak orang punya mata yang bisa melihat, tetapi sesungguhnya mereka tidak bisa melihat dengan benar. Ada banyak orang punya telinga yang bisa mendengar, tetapi selalu mendengarkan bisikan dari orang yang salah, informasi yang salah. Punya otak, tetapi tidak bisa berpikir dengan benar. Saya takut ada banyak orang seperti itu. Tapi anak bungsu ini dalam memulai proses perubahan, dia mulai dengan cara berpikir yang berubah. Dia bisa melihat sebuah kenyataan dengan cara melihat yang benar. Dia berpikir dengan benar. Perubahan cara berpikir adalah awal dari perubahan sebuah keadaan. Sekali lagi, perubahan cara berpikir adalah awal dari perubahan sebuah keadaan. Kalau Anda mau mengubah keadaan Anda dan saya, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah cara berpikir kita. Saya sering kali bertanya pada jemaat, siapa yang percaya di sini bahwa Alkitab adalah jawaban untuk semua persoalan? Dan biasanya sebagai orang terdidik dalam agama, orang Kristen yang percaya sungguh-sungguh, mereka akan angkat tangan tinggi-tinggi dan berkata, saya percaya Alkitab adalah jawaban atas semua persoalan. Kemudian saya akan bertanya lebih jauh, kalau begitu Alkitab adalah jawaban atas setiap persoalan, maka saya tanya pada Anda, apakah kalau Anda baca Alkitab 10 pasal, maka apabila Anda punya hutang, selesai Anda baca Alkitab 10 pasal, maka hutang Anda akan lunas? Anehnya mereka berkata, tidak. Saya bilang mungkin kurang banyak. Mari kita baca 50 pasal. Setelah kita baca 50 pasal dalam Alkitab, maka hutang saya akan lunas? Mereka jawab, tidak. Pertanyaan saya sederhana adalah, kalau begitu, kalau Alkitab membaca Alkitab tidak bisa membuat hutang Anda yang banyak itu menjadi lunas, pertanyaan saya sederhana adalah, mengapa Anda mengatakan bahwa Alkitab adalah jawaban atas semua persoalan? Kalau saya lagi punya persoalan dalam rumah tangga, saya baca Alkitab 10 pasal, maka istri saya langsung berubah? Tidak. Kalau saya baca Alkitab 20 pasal, apakah suami saya langsung berubah? Juga tidak. Kalau saya baca Alkitab 10 pasal, apakah anak-anak saya langsung berubah? Juga tidak. Kalau begitu, mengapa kita mengatakan bahwa Alkitab adalah jawaban atas setiap persoalan? Jawaban saya adalah, Alkitab adalah jawaban atas semua persoalan kita, bukan karena Alkitab mengubah keadaan kita. Alkitab saya katakan adalah jawaban atas semua persoalan saya, sebab Alkitab mengubah cara berpikir saya dalam melihat sebuah persoalan. Alkitab membuat iman saya menjadi lebih kuat. Alkitab memberikan saya arahan apa yang harus saya kerjakan dan lakukan di tengah-tengah persoalan. Alkitab memberikan saya arahan dan petunjuk apa yang harus saya lakukan di tengah-tengah masalah yang begitu besar. Perubahan cara berpikir adalah awal dari perubahan sebuah keadaan. Yang dilakukan oleh Alkitab bukanlah mengubah keadaan Anda dan saya. Yang dilakukan oleh Alkitab adalah mengubah cara berpikir Anda dan saya.
Oleh sebab itu, hal pertama yang dilakukan adalah selalu mengubah cara berpikir. Dan itu yang dilakukan oleh sang anak bungsu tadi, dia mengubah cara berpikirnya. Hal kedua yang dia lakukan adalah selesai dia menyadari kesalahannya, menyadari keadaannya, come to his senses, mengubah cara berpikirnya. Hal kedua yang dia lakukan adalah dia kemudian mengambil sebuah keputusan. Dia mengambil sebuah keputusan. Itu sebabnya ayat berikutnya dia berkata bahwa aku akan bangkit. Belum dilakukan, dia baru katakan aku akan bangkit. Ini bicara tentang sebuah keputusan. Aku akan bangkit dari tempat ini, kembali lagi pulang ke rumah Bapakku, mengatakan kepada Bapakku bahwa aku sudah berdosa kepada sorga dan kepada Bapa, terimalah aku sebagai orang upahan Bapa. Anda lihat perubahan cara berpikir harus selalu disertai dengan langkah kedua. Apa itu? Sebuah keputusan. Ketika Anda tahu bahwa apa yang Anda jalani adalah sesuatu yang salah, kalau Anda tahu bahwa apa yang Anda hadapi hari ini adalah sesuatu yang tidak benar, maka kesadaran itu harus diikuti dengan sebuah keputusan. Dan bukan hanya itu. Dia berkata, aku akan bangkit dari tempat ini. Aku akan kembali ke rumah Bapakku. Aku akan berkata pada Bapakku, aku sudah berdosa kepada sorga dan kepada Bapa. Terimalah aku sebagai orang upahan Bapa. Tetapi langkah berikutnya dia berkata, maka bangkitlah dia. Jadi langkah kedua bukan hanya mengambil keputusan, tetapi langkah kedua, keputusan yang kita ambil harus diikuti dengan tindakan yang sesuai dengan keputusan yang kita buat. Jadi hal kedua adalah mengambil keputusan dan tindakan yang sesuai dengan keputusan yang kita buat. Sebuah keputusan harus disertai dengan sebuah tindakan. Ada banyak orang selalu hanya berhenti pada kata aku akan. Aku akan kerja dengan lebih baik. Aku akan berbuat dengan lebih sungguh-sungguh. Aku akan belajar dengan lebih baik. Aku akan memperlakukan pasangan hidupku lebih baik, keluargaku dengan lebih baik. Tetapi mereka tidak pernah menyertai keputusan dengan sebuah tindakan. Komitmen adalah sebuah tindakan yang kita lakukan berdasarkan keputusan yang kita ambil. Dan coba tebak, dalam kehidupan ini Anda dan saya butuh sebuah komitmen. Sebuah tindakan sesuai dengan keputusan yang sudah kita ambil. Kita bukan orang yang pelin-pelan, kita orang yang bukan mudah berubah, kita adalah orang yang berkomitmen. Kita mengambil tindakan sesuai dengan keputusan yang kita ambil. Seringkali komitmen tidak menyenangkan. Tetapi komitmen memang tidak menuntut hal yang menyenangkan terjadi lebih dahulu, baru kemudian saya mau bertindak. Tidak. Komitmen justru mendorong kita untuk melakukan sesuatu sekalipun itu tidak menyenangkan. Dalam pernikahan misalnya, untuk berkomitmen pada satu pasangan tidak mudah. Tetapi karena saya mengambil sebuah komitmen, sekalipun itu sukar, sekalipun ada banyak intrik, ada banyak konflik, ada banyak perbedaan, tetapi saya mengambil komitmen untuk tetap mencintai dia, mencintai pasangan saya, berjalan bersama-sama dalam kasih dan kebenaran dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak mudah, tetapi itulah komitmen, sebuah tindakan yang kita ambil berdasarkan keputusan, bukan berdasarkan keadaan, walaupun itu tidak mengenakan sama sekali, tapi saya akan tetap melakukannya. Hal ketiga dan terakhir yang dilakukan oleh sang anak bungsu yang terhilang tadi, supaya dia tidak lagi terhilang. Dia mengalami sebuah perubahan. Nomor satu, dia mengubah cara berpikir. Nomor dua, dia mengambil keputusan dan tindakan yang sesuai dengan keputusan yang dia ambil. Nomor tiga, ini yang dia lakukan. Dia menemukan rumah, dia menemukan bapaknya. Dengan kata lain, dia menemukan sebuah figur di mana dia bisa meneladani figur tersebut. Maksud saya begini, seringkali saya berkata, saya harus berubah, dan kita memang mau berubah. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana caranya saya bisa berubah? Saya mau keluarga yang lebih baik. Tapi caranya bagaimana saya bisa punya keluarga yang lebih baik? Saya mau supaya bisnis saya diberkati. Pertanyaan berikutnya adalah,
Bagaimana supaya saya punya bisnis yang bisa lebih diberkati? Anda lihat ada banyak orang mau berubah dan sungguh-sungguh mau berubah. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara untuk berubah. Anda lihat kehadiran sang Bapa bagi figur sang anak. Dan dia tidak menganggap bahwa sang anak yang kembali sebagai orang upahan seperti yang diharapkan sang anak bungsu. Tetapi dia menerima orang itu sebagai anaknya kembali. Seseorang yang bisa meneladani dirinya. Dia menjadi teladan. Bapa menjadi teladan bagi sang anak yang terhilang tadi. Teladan untuk sebuah perubahan. Supaya sang anak bisa merubah hidup menjadi lebih baik. Seringkali kita berkata, bagaimana supaya hidup saya bisa jadi lebih baik? Oleh sebab itu Yesus hadir dalam kehidupan Anda dan saya. Allah hadir, Allah berfirman. Supaya kita punya teladan untuk diikuti. Saya ingin rumah tangga yang lebih baik. Bagaimana sih supaya punya rumah tangga yang lebih baik? Anda baca Alkitab, Anda akan temukan inilah cara punya rumah tangga yang lebih baik. Hai suami, kasihi istri. Hai istri, tunduk pada suami. Hai anak-anak, hormati orang tua. Hai orang tua, bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anakmu. Jangan menyakiti hati anakmu. Dia memberi teladan. Teladan supaya hidup kita jadi lebih baik. Rumah tangga kita jadi lebih baik. Bagaimana supaya saya bisa punya berkat bisnis yang lebih diberkati? Bagaimana caranya? Anda temukan dalam Alkitab. Jangan ada neraca curang. Artinya berbisnislah dengan baik. Layanilah klien-klienmu dengan baik. Anda harus jujur kepada mereka. Anda harus punya hikmat. Tulus seperti merpati, tapi cerdiklah seperti ular. Artinya Anda punya hikmat, tetapi bukan hikmat yang licik, tetapi hikmat yang penuh dengan sebuah ketulusan. Itulah cara Anda dan saya diberkati. Anda lihat Alkitab memberikan kepada kita pola dan teladan, supaya kita bisa jadi sama seperti Yesus. Saya berdoa dimanapun Anda berada, Anda mulai sebuah perjalanan berubah pada perubahan yang lebih baik, menjadi sama seperti Yesus. Bagaimana saya bisa berubah? Ingat 3 hal tadi. Cara berpikir kita harus berubah. Sebab perubahan cara berpikir adalah permulaan dari perubahan sebuah keadaan. Nomor 2, setelah cara berpikir Anda berubah, Anda melihat dengan lebih jelas, Anda bisa menimbang dengan lebih jelas, Anda bisa mengerti apa yang lebih benar. Anda harus mengambil keputusan, dan bukan hanya keputusan, tindakan yang sesuai dengan keputusan yang kita ambil. Tadi saya katakan itulah komitmen. Dan yang ketiga, bagaimana caranya saya bisa berubah? Kita perlu teladan. Kita perlu orang-orang di sekitar kita yang mengingatkan kita. Kita perlu orang-orang di sekitar kita yang bisa kita teladani. Tapi yang pasti, teladan termulia dalam hidup kita sebagai orang yang percaya adalah Yesus Kristus. Dia memanggil Anda dan saya jadi sama seperti Dia. Supaya kita bisa mengerti bagaimana cara berbisnis yang lebih baik. Bagaimana cara memperlakukan orang dengan lebih baik. Bagaimana saya punya rumah tangga yang lebih baik. Saya berdoa rumah tangga Anda diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa bisnis pekerjaan Anda diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa terutama hidup rohani kita, iman kita, kasih kita, pengharapan kita semakin serupa seperti yang dimiliki oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.